Pak Zen. Oke, selamat siang Bu. Gimana ini Kak, kabar hari ini? Apakah ada sesuatu atau sehat atau bagaimana? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Iya. Baik Kayaknya ya, lemes baik. ya? Walaupun misalnya banyak sekali kegiatan, tapi Iya. alhamdulillah sehat baik. Segala sesuatunya bisa tercapai lah. Alhamdulillah. Bisa ya, makan bisa enak. Alhamdulillah. Ngobrol Iya. olahraga ya pastinya sehat ya. Tidak seperti Eh, saya. Pengennya itu yang makanan-makanan yang enak dan menyenangkan. Mengenyangkan. Iya. Terus apa ini? Kira-kira apa ada hal yang perlu di ini Iya Bu, kita obrolin bareng? iya ini. Saya ada suatu hal nih Bu, berkaitan dengan pembelajaran ya. Mm-mm. Itu dari Sebentar. bulan-bulan bulan-bulan kemarin ini Iya, iya. ada ada dua anak yang pindahan ya dari di lain ke tempat saya, Iya. dan kakak adik kelas 4. Mm-mm. Aku itu kelahiran 2011, kalau nggak salah 2011 atau 2010 gitu, 2011. Oh iya. yang itu 2013 ya. Jadi kakak adik Kelasnya bareng berarti. putri semua, Putri bareng semua. akhirnya Iya. bareng itu satu kelas jadi kelas 4 semua, walaupun Hmm. tentang usianya itu 2 tahun, tapi sekarang sudah dari satu kelas Oh iya. di kelas 4. Ini Terus kenapa ini? di, Kenapa ini? di kakaknya ini A ya, si A ini sama teman-temannya itu, walaupun dia cewek, sama teman-teman cowoknya ini yang di sini itu dia sukanya jahil, Hmm. nggak nggak ke temen cewek itu dijahil semua. Padahal dia cewek ya. Tapi kok bisa Iya, jahil? wah, jahilnya wis dia minta ampun Biasanya udah. iya kalau jahil kan laki-laki ya yang notabene gitu kan. Kalau Biasanya ya, biasanya biasanya gitu itu. kan. Biasanya kan cowok loh yang Iya. jawil gitu, sukanya jahilin anak Kebanyakan kan perempuan. seperti itu melihat di Iya, kelas saya itu tapi kan yang jahil itu biasanya cowok. ini Iya. cewek tapi jahilnya itu, terutama yang kakaknya. Kalau yang adiknya itu nggak begitu sih. Kalau kakak Oh, adiknya itu biasa-biasa. Padahal ini pindahan ya, tapi maksudnya eh, bisa melakukan hal seperti itu ya. iya, Mm-mm. dia Kan juga kalau belum pindahan kan belum biasanya masih malu-malukan ya, kan kayak ngerasa Heeh. orang baru kan. Ya itu enggak, itu udah langsung bisa baur sama Mm-mm. temennya, main-main bareng, tapi ya langsung itu kelihatan Langsung jahilnya. kelihatan jahilnya. Iya, dia enggak Apa malu-malu, karena apalagi dia merasa sudah besar atau bagaimana iya kira-kira? dia pendiam. Biasanya kan kalau baru pindah itu kan Iya. beberapa anak diem kan, Mm-mm. yang harus butuh waktu sedikit lama. Itu enggak, itu langsung jahil. Pada saat pembelajaran juga jahil, Hmm. apalagi istirahat ya. Pada saat pembelajaran itu beberapa kali saya ingatkan, beberapa kali. Walaupun Iya. akhirnya misalnya nol, tapi saya juga dapat cerita-cerita nih sama guru kelasnya, sama orang Mm-mm. kelasnya juga. Di kelasnya juga seperti itu. Jadi Wah, dianya gitu. kurang, kadang-kadang kurang memperhatikan ya, lebih banyak menjahili Menjahili. temannya seperti itu. Heeh. Untuk kira-kira dalam hal kan sama jahil ya walau di ketika pelajaran COK dan yang lain-lainnya gitu ya. Kira-kira ini Mm-mm. untuk skill akademiknya itu Pak Asyik dengar dari teman-teman itu bagaimana untuk ini gitu. Nah, kalau saya kan kemarin juga sudah ulangan, atau ulangan Iya. ulangan hari, sudah ulangan harian, Mm-mm. memang hasilnya di bawah Bu, Oh, dua-duanya. Iya memang dua-duanya.
dua-duanya Tapi itu ya hasilnya memang ya kalau misalnya ini kan secara umum saja kita sebagai guru ya itu kan melihat ketika ada umurnya yang berbeda terus dalam satu kelas kan otomatis ya biasanya itu kan memang akademiknya kan di bawah gitu kan kita sebagai guru kan tahu lah gitu jadi memang itu akademiknya kurang ya si iya kurang kakaknya itu. dua-duanya itu wis. Oh dua-duanya itu kan Iya dalam hal dua-duanya. yang ini ya kalau misalnya yang PJOK Pak Zen apa sudah Iya, kalau coba misalnya menggalinya. kalau pas pembelajaran saya alhamdulillah jalan lancar Bu. Kalau misalnya Oh mungkin dia lebih tertarik ke situ ya ke pas, olahraga gitu. pas pembelajarannya saya itu dia bisa melakukan istilahnya apa yang saya ajarkan itu gampang melakukannya Bu, gampang menangkapnya. Ya karena mungkin pertama kan saya gunakan video pembelajaran tuh Bu, video Ya, pembelajaran saya jelaskan, setelah saya jelaskan dan dia melihat itu kemudian langsung praktek Bu. iya. Nah kalau misalnya dia memang kondisi umurnya lebih dewasa, lebih itu koordinasinya memang lebih bagus Bu. Dia apa itu bisa, yang lain itu kalah. Ya, yang lain itu kalah. Dia Berarti memang kemampuannya di iya berarti kan dia tadi kemampuannya ada ya di situ. Nah, uh, kira-kira motoriknya itu bagus. iya rencana Pak Sem kan dia karena memang akademiknya kurang ya, berarti kan digerakkan ya. Rencana Pak Iya. gimana ini supaya dia itu ya satulah unggul kan, walaupun dia akademik kurang atau ini terus caranya itu menurut pasien itu nanti yang akan dilakukan itu mau apa? Iya, kalau misalnya saya pikir sih ketika dia kelebihan di tenaga, dioptimalkan terus muter terus Betul, itu jahit dioptimalkan. terus Tapi dia sang gerak ya aslinya kan. satu Iya, kelebihan anak juga, kelebihannya ya. kelebihan anak juga seperti itu. Jadi tinggal rencana saya itu mengarahkannya itu di bidang olahraga. Nah ini kan ada ekskul ya, Iya. ada ekskul kebetulan Setiap hari itu sekolah. Pak Zen eskulnya? Yap. Rencana saya itu 1 minggu 2 kali untuk satu cabang olahraga. Misalnya saya kemarin sudah difasilitasi sekolah untuk membeli bola takraw sudah Bola diberikan. takraw, sepak takraw berarti nanti ya. Nah itu rencana saya adalah hari Selasa dan Kamis untuk takraw. Selasa Kamis untuk takraw, kemudian Terus yang kedua itu ada voli Bu. Saya fasilitasnya ada, alatnya juga banyak. Berarti Jadi lapangannya itu lumayan ini ya Pak Sen? halaman tempat saya itu lumayan. Halamannya lumayan luas ya? Karena kan bisa Iya, ada bisa voli, digunakan. takraw. Alhamdulillah. Ada tempat itu bisa ini misalnya lapangan takraw sendiri, ini voli sendiri itu bisa. sangat bisa. Nah karena saya pikir semuanya mendukung, jadi akan saya arahkan ke situ gitu. Jadi harapan saya nanti dia punya kelebihan energi, kelebihan tenaga, bisa disalurkan ke olahraga karena kalau misalnya latihan seperti itu kan butuh tenaga yang ekstra Bu. Jadi iya, betul. butuh tenaga ekstra itu. Tenaga ekstra enggak anaknya itu sekali jalan terus lemas itu enggak ya. Itu yang terus menerus memang harus punya tenaga lebih. Nah itu selain ekstra apa ada kegiatan lain gitu Pak Sen supaya mungkin lebih mengoptimalkan kemampuan dia di bidang olahraga itu apa masih ada rencana lain Pak? Cukup sebatas di eskul itu. Yang tentunya rencana yang pertama itu kita kan perlu tahu dulu ya Bu, perlu dekat dulu ya. Rencana ini mungkin pertama
saya dekati dulu lah, saya dekati dulu anaknya, terus kita ngobrol, cari tahu kesenangannya. Nah, biasanya udah tahu senangannya apa, terus kita itu misalnya dalam pembelajaran nih, nah disampaikan kita melakukan pembelajaran yang misalnya dia sukai, dia cocok gitu kan, otomatis anaknya bersemangat. Nah, apalagi ya ditambah dengan alat dan fasilitas yang memadai, ada itu semua akan lebih ya, dan kita tahu kesenangannya apa, terus kita bisa melakukannya juga nanti uh, anaknya itu otomatis istilahnya giat. Nah, bahasanya itu Iya, giat. karena itu kan suatu hal yang dia sukai ya. Jadi kan Iya, iya kadang-kadang pastinya dia bersemangat. tanpa kita Prek-prek ayo lah. sini Iya, dan betul. biasanya itu Dengan kesadaran ayo Pak itu. latihan, ayo Pak latihan. Nah, biasanya seperti itu ketika ketika hal yang disukai itu sudah dimunculkan, ya sudah dilakukan, itu mereka biasanya akan dengan sendirinya, tidak perlu kita ayo enggak, mereka sudah ayo Pak latihan. Nah, biasanya seperti itu Bu. Jadi ada ada dua rencana ya. Yang pertama kita dekati dulu, cari tahu dulu mengenai kesukaannya. Nanti yang kedua, setelah kita tahu kesenangannya apa, baru kita membuat suatu kegiatan yang kira-kira dia itu senang gitu. Apalagi dia punya kelebihan terampil terampil motoriknya. Ini biasanya kalau Motorik kasarnya ya. terampil motoriknya itu dia bisa melakukan gerakan permainan dengan baik biasanya, dan dia unggul dibanding teman-temannya itu. Unggul pasti dia akan senang. Nah, secara apa namanya, secara alamiah anak itu kadang-kadang seperti itu, dia senang kalau misalnya saya bisa melakukan kok mereka tidak, itu kadang-kadang dia itu lebih senang ya. Perasaan apa ya, ada perasaan bahagia itu anak-anak bisa, wah ini saya bisa, mereka tidak gitu. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Jadi itu suatu, buat saya itu suatu keunggulan ya. Tinggal kita bisa memanfaatkan itu. Rencana yang sangat bagus sekali, dan sudah tadi Nyenangan sudah mengutarakan juga untuk kegiatan-kegiatannya dalam kurun waktu sekian itu sangat bagus sekali ya. Ya semoga nanti bisa menemukan benar-benar dia itu berprestasi itu ya dalam bidang olahraga. Yang saya harapkan seperti itu. Baik, perbincangan yang sangat seru ya sepertinya ya. Oke Bu, terima kasih. Mungkin nanti ketika kita bertemu kembali, nanti Pak sudah bercerita kembali ya, hal-hal apa yang si anak ini sudah bisa lakukan gitu, yang tadinya mungkin perubahannya ya Bu. Iya, perubahannya itulah yang pastinya perubahannya lebih bagus lagi ya, dan bisa meningkatkan untuk motivasi anak supaya nanti bisa unggul di dalam bidang olahraga. Ya, insya Allah saya yakin Bu, jika prosesnya dilakukan dengan baik dan caranya benar, insya Allah saya yakin bisa istilahnya bisa membuat anak itu menjadi lebih baik lah, istilahnya seperti itu. Saya yakin seperti itu. Baik Pak Zin, kita akhiri ya, karena kita sudah sama-sama sharing. Semoga nanti kita membawa perubahan pada anak didik kita. Ini sami-sami monggo. Oke.